pengembangan kreatif. Jadi insya Allah ini adalah pembangunan yang berkelanjutan. Di samping pemukimannya tentunya dipersiapkan juga tata kelola, baik itu dari segi ekonominya, produk dan lain sebagainya, yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Jadi yang masyarakat yang terdampak, nah tadi itu diciptakan dengan program-program ekonomi kreatifnya, sehingga tadi itu masyarakat juga tidak kehilangan pekerjaan, tapi ada program ekonomi baru untuk pertumbuhan ekonomi baru dan juga upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya tadi itu jalan tol Serang Palembang saja dari 83,6 km paling panjang Lebak 38 km lebih gitu ya. Alhamdulillah bisa diselesaikan dan akhir tahun 2021 sudah diresmikan Pak Presiden. Walaupun memang banyak keluhan, Bu, kok jalan tolnya mahal, paling mahal. Ya itu karena tadi itu duitnya kan menang neangan. Nah, lain hanya dari APBN, tapi ada sumber-sumber pinjaman yang tadi itu harus diselesaikan. Makanya kenapa harus selesai sesuai target? Kalau tidak sesuai target, maka tadi itu akan membengkak bunganya. Ya, nah bunganya lagi yaitu kita bayar pajaknya mahal, nanti akan terdampak lagi kepada masyarakat. Jadi makanya penting tadi itu menjaga stabilitas, terutama keberlangsungan program-program pemerintah berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah PSN ini tadi itu apa saja sih yang harus kita lakukan? Tadi itu baik perizinan, non perizinannya, tata ruangnya, kemudian juga sambil kita juga memetakan persoalan-persoalannya. Tadi ini kan orang kayak 4 kecamatan ya, kalau tidak salah 16 desa ya yang terdampak nih genangan Waduk Karian. Tadi dari 2.226,44 hektar yang sudah diselesaikan itu kurang lebih 1.954 ya, kalau tidak salah hektar ya. Jadi masih ada beberapa bidang ini ya, ada beberapa bidang lagi yang sudah selesai itu sekitar sebanyak 10.569 bidang ya. Jadi sisanya itu 1.951. Nah inilah nanti yang akan kita segera selesaikan. Jadi tadi Pak Kepala Balai menyampaikan kita selesaikan karena insya Allah bulan September ini akan mulai digenangi air. Jadi bagi masyarakat yang sudah mendapatkan ganti rugi pembebasannya, terutama rumah tinggal, segera pindah. Karena saya masih mendapatkan laporan yang udah dibayar can Pararindah gitu ya. Jadi kebala Bu tangek kene mau lakat pindah. Nah itu akhirnya kan terhambat tadinya. Namun itu sudah kosong kan bisa segera dilakukan. Karena tadi itu 3 bulan dan insya Allah akhir tahun ini Pak Presiden akan meresmikan Waduk Karian ini. Jadi kalau dibandingkan dengan Jati Gede itu ngalirin airnya ya Pak ya, genangannya itu 1 tahun. Kalau Lebak ini 3 bulan sampai September sampai Desember harus sudah tergenang. Atau bisa tuh kata tadi bisa menurut orang mah, karena orang mah membendung 3 sungai ya Pak ya, 3 sungai tadi Ciujung, Ciberang ya, Ujung tadi Cidurian, ya Cidurian gitu, karena ini kepala BPS 3 Cidurian. Nah ini kalau Jati Gede kan memang dia gini ya, jadi menurut nunggu curahan gitu nyapanya gitu ya. Pak Ketut nggak ngerti nih rooming ya Pak ya. Jadi nunggu airnya turun kan dari atas ke bawah. Kalau kita kan udah ada sungai yang memang sekarang ini tadi itu ada 3 sungai yang akan digenang di Kabupaten Lebak, terutama Waduk Karian. Nah apa tadi itu? Ini adalah untuk memenuhi kebutuhan air baku. Nah air baku Bu, nya bisa air untuk ngerti ya, air baku dia cair bersih. Ya, cair bersih yang nulayan konsumsi kurang gitu. Ya, terutama seperti daerah perkotaan tadi itu untuk Banten Utara, misalkan Tangerang Raya, DKI Jakarta juga akan aliri air bakunya dari sini ya, akan mendapatkan air baku dari sini. Karena over capacity juga dari Jatiluhur ya, Jati Gede. Nah, itu nanti dibantu dari sini karena ini sungainya yang paling besar, kita terbesar ketiga tadi disampaikan Pak Kepala Balai. Nah, maka dari itu apa kepentingan untuk Lebaknya? Memang kalau dari segi air baku Lebak ini nggak seetik Pak, itunya 0,6 ya, 0,4 nya Ujung Maja tadi itu untuk proyek strategis nasional yang ada di kawasan pemukiman tadi 10 unit rumah, sabaraha ada 0,6 ya.
600 meter kubik per detik. Coba bayangkan, namun manusia air ini yang bisa bawa paling kemana ya, air bukan mengalir sampai jauh lagi ya. Nah kalau kita tadi itu untuk Rangkas Bitung kawasan kita ke sini itu hanya 0,2, jadi 200 meter kubik per detik ya gitu. Makanya apa yang untuk kita manfaatkan tadi, nanti kan ini ada green belt-nya ya Pak ya, dari 2226,44 hektar ini nanti ada 500 hektar ring belt-nya yang ini memang masih dalam proses penyelesaian tanahnya, dan insya Allah moga-moga tahun ini tadi itu sebelum September udah bisa diselesaikan Paknya gitu. Nah ring belt-nya ini nah tadi yang nanti akan bisa kita manfaatkan juga untuk sektor pertanian. Yang terpenting di kawasan itu tidak dibangun perumahan dan lain sebagainya supaya tetap menjaga ekosistem airnya gitu. Nah saya sampaikan kemarin Pak Kepala Balai, ke Pak Kabid ya Pak gitu, ke Pak Nainggolan, Marpaung, Pak Marpaung Pak. Saya bilang Pak, ini karena kita kan harus menjaga supaya air ini tetap ada. Sedangkan di kawasan Wadukarian itu sekitarnya itu Pak kebun sawit Pak. Sawit ini yang akan menyerap air, saya bilang. Ya gitu. Jadi mohon ini karena PTPN ini Pak, PTPN ini HGU-nya juga sudah habis Pak. Sudah habis, kalau kita minta sekitar situ itu kurang lebih 59 hektaran Pak di situ kan. Bisa Pak dari hampir 3.000 yang HGU-nya habis Pak di kita. Jadi ini juga nanti untuk keberlangsungan Wadukarian supaya ada daerah resapan airnya ya, catchment areanya Pak gitu yang di wilayah Wadukarian ini. Jadi saya bilang ini harus pendekatan atau kebijakan tingkat tinggi Pak, tidak mampu bagi kami Pak gitu. Makanya saya kemarin ke Pemarpau Pak, Bapak ini urusannya lobbynya lebih atas ini Pak, langsung aja kepada Merko Marves saya bilang, karena terkaitan dengan ekonomi dan investasi saya bilang ya gitu ya, saya bilang gitu. Tapi yang misalkan yang bisa kita selesaikan langsung, insya Allah kami juga terus memfasilitasi kan gitu ya, kita terus memfasilitasi. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ini tadi itu yang mengenai permasalahan hukum nanti diselesaikan. Kalau kemarin saya, karena kan kita yang di pengadilan mau blok terbang mau yang lain itu kan no di pengadilan kan. Nah kemarin yang itu yang Pak Marpaung dicecer Pak, saya bilang ini kuasa saya di sini sekarang ya kan gitu kan ya. Saya bilang begini, saya kenapa? Saya tadi itu jangan sampai saya selalu begini Pak, kalau dikumpulkan Pak Presiden, Bupati jangan menghambat program-program pemerintah, proyek-proyek strategis nasional kan Bupati banyak ditanya mah gitu. Masyarakat makanya Bupati udah ditanya mah ada masalah naon, padahal tadi itu kita udah memfasilitasi seadil-adilnya ya Pak. 2 kali sampai gugatan lagi ke mahkamah ya tetap no gitu, karena apa, dua-duanya tidak bisa menunjukkan bukti yang memang bisa menjadi bahan untuk diberikan pembebasannya, baik itu ke perusahaan yang PTPN menggugat termasuk juga dengan masyarakat gitu. Jadi dulu dibeli itu sama PTPN tapi belum lengkap surat-suratnya, dan masyarakat negara di situ yang berbolak terbang ya. Tinggal nanti penyelesaian ini yang tanah wakaf kemarin Pak Kemenag ya, jadi menyampaikan terutama kan seperti pasos-pasum musola gitu ya. Saya bilang musola, masjid, saya bilang Pak sama Pak seperti pembangunan jalan tol ya Pak ya. Itu masyarakat karena tidak ada lagi tempat ibadah, sebelum diganti rugi masyarakat udah membangun. Saya bilang tinggal dihitung aja nanti biaya pembangunan berapa, itu mungkin bisa diganti rugi nanti dengan Kemenak, karena itu kaitan dengan wakafnya Pak ya gitu. Itu bisa diselesaikan. Jadi tidak ada yang tidak bisa diselesaikan kalau kita duduk bersama untuk tadi itu kegiatan proyek strategis nasional ini bisa berjalan dengan baik. Nah, dari 2.200 tadi ada 119 bidang, ini tinggal 11% berarti ya, tinggal 11%. Nah, insya Allah tadi Pak Kepala Balai sudah menyampaikan pada kuartal 3 di tahun ini juga bisa diselesaikan. Makanya tadi saya mengajak kepada masyarakat, Pak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa, tolong ini masyarakat yang sudah mendapat ganti rugi, yang masih rumah tinggal terutama segera pindah. Jadi supaya tadi ini kita bisa meminimalisir persoalan-persoalan yang terjadi di wilayah kita masing-masing. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi secara garis besar saya sudah disampaikan. Alhamdulillah ini kita hadir di SD Calung Bungur ya, Bungur Mekar, desanya desa Calung Bungurnya.
kemarin desa Calongbungur. Nah makanya kemarin karena ada tergenang waduk Karian, mungkin ini ada ini juga Pak, kemungkinan kan karena satu desa hilang ya, kepala desa gitu ya, gitu ya. Nanti ke depan mungkin ini memang harus duduk bersama kita ya. Jadi karena masuk ke wilayah yang bukan desanya lagi apa kecamatan itu di mana, di kecamatan Sajra ya. Jadi hilang desanya. Jadi bukan desa ngantor di mana Bu Cina gitu ya, gitu. Jadi nanti mungkin pelan-pelan kita bisa selesaikan, difasilitasi oleh pemerintah, karena tadi itu ini harus ada perubahan desa nanti ke depannya, tapi bukan saat-saat ini, nanti ke depan sambil kita menghimpun juga aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Jadi kalau tidak ada desanya yang tergenang, ya pindahnya kemana kalau penduduknya itu tapi berada di wilayah yang lain kan gitunya. Jadi ini perlu nanti pembahasan lebih lanjut terkait dengan ini. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian juga saya berharap tadi itu ini masyarakat bisa menggunakan bangunan ini dengan baiknya. Tadi animo masyarakatnya banyak, makanya over capacity. Biasanya kan sekelas itunya satu ruang kelas 32 ya Pak Kades ya, 32 siswa, ini sampai 45. Hiji meren kunaon karena sekolah anak bagus ya, nuka duana bagus pemandangannya. Karena kalau dibandingkan dengan sekolah orang muka marican direlokasi, atuh jauh ke langit bagus. Orang mah di APBD bisa mampu ngabangun sekolah dongkieu gitu, ya. Makanya patut disyukuri, cuma udah dijaga kebersihannya ya, dipelakan tentang kalana gitu. Terus toiletnya dijaga bersih. Iya mah mau boga toilet sorangan coba. Iya asda bae, asda di kantor abis tuh boga toilet sorangan, ke toilet umum. Iya mau boga toilet sorangan. Jadi penting. Nah sehingga nanti ke depan ini juga sekolah dengan ditanami bisa menjadi sekolah Pak? Sekolah adiwiyata ya, jadi jangan bagus tekuduk. Nah iya tinggal pemeliharaannya ulah jorok nya. Ulah jorok gitu. Jadi makanya ini gedungnya geus bagus 2 tingkat gitu. Orang mau bisa ngomong doang kieu di mana duitna gitu. Nah itu makanya dipelihara ya Pak Guru ya. Pak Guru dipelihara. Kemudian kunaon loba anak-anak orang nu garingnya misalkan. Iya ternyata Pak, orang loba gering teh anak-anak orang leutik keneh kena diabetes naonnya. Gulana tinggi. Karena loba tinggi minum eta tah, nu gelas-gelas eta teh nya. Jadi sediakeunlah cai putih. Cai putih mah murah. Baheula bagi orang mau kending. Atuh bagi orang masih mau kendi diis kudu asup ka kulkasnya. Gitu. Jadi lah. Jadi kelasan kita bacai loba kenehnya. Jadi ulah dibere inum-inum gitu karena itu menimbulkan penyakit. Bener nonton di media itu kan warna oranye, menunggu merek lah. Jadi cangkap promosi ya bupatinya dibayar henteu kan kuari zaman endorse-nya. Gitu. Jadi bere cai putih nginum anu loba minimal 2 liter sapoe nya supaya serehat nya. Ulah etana. Terus kantinna ciptakan kantin yang sehat. Ya, kantin yang sehat. Jadi runtana dikumpulkan deui, bikinlah ini pengelolaan sampah ya dengan desa supaya tadi itu bisa dikelola dengan baik di urang. Nah karena kunaon, urang kadang-kadang lu boga gedung bagus ke runtah, ujungna jadi kulemuk. Nah padahal mah sekarang gedung anyar memang can waka dipungsikeun, misalnya mah kemarin can diserahkeun geus dipake kan karena kita butuhnya. Tapi kadang-kadang tadi teh belum waktunya diserahkeun, henteu ditempuhan deui. Coba lamat lancah, dia lo wararawi lamat lancah coba. Pak Ketut, ini lamat lancah itu Pak, laba-laba Pak, iya, lamat lancahnya. Kadang-kadang sampai nyiur, puputeran lamat lancah, berarti ada tolong dibersihkan. Nggak sekaciri lah, lamun diimak diharapkan ayah lamat lancahan, misalkan. Tuh iya kan nggak ayah nyelekat ke seetika, bukan tempo, ulah membuat sampai rusak berat. Kaksak itu ditrek-trekan kepala sekolah jeung guru nanya ulah nungguan eta. Jadi bisa kan kudu boga kahayang. Jeung boga gedung anyar kayak itu boga kahayang sama dipelihara teh sarua aja kayak bisa rungkat kabeh. Aja doang lagu pan rungkat kan. Laju bebek rungkat mah gitu. Jadi orang manfaatkeun ieu nya yang udah dibangun dia untuk kepentingan orang supaya manfaatnya nilai manfaatnya berkelanjutan. Ayeuna misalkan anak orang SD, mungkin bisa anak mau SD kan boga anak deui sekolah deui di dia kan gitu. Supaya tadi itu ya bisa berkelanjutan kebermanfaatannya. Karena tidak mudah dan tidak murah ngabangun kieu ieu. Oh mah kuari mah keur hese kana duit teh.
sarua bupati dia nggak nempuh angka doang cek orang ya kemarinnya hinang angka atau BD batriliun tapi kan pernah nempuh duit nempuh angka doang yang renyah cek orangnya bari jeung di paido banyak gitu terus biasanya pakai dua-duanya. Nah makanya tadi dia orang kalau ada yang begini itu dibangun deui yang jauh lebih bagus dari yang orang punya gitu. Alhamdulillah, makanya tugas kita adalah memeliharanya. Jadi karena ini jauh lebih baik dibandingkan dengan boga orang kamari gitunya. Kamari mah apa Pak ya Pak Kadisnya orang ngarehab bae ge ayeuna bae Bapak Ibu orang masih perlu apa untuk ngebang rehab gitu. Rehab sekolah sekitar berapa ratus unit lagi sekolah orangnya dari 700 unit sekolah SD nya orang 200-an keneh nu kudu nah kurang lebihnya lamun teu salah segitunya. Kabar aloba keneh paling seetik gitu orangnya karena tadi itu terbatas kita lamun orang dibangun doang kieu langsung 2 tingkat di tengah gunung ya nya tapi pemandangan ngeunaheun gitu nya jadi hook gitu orang lamun teu dipelihara gitu jadi jadi ini tentunya Bapak Ibu yang tidak murah dan tidak mudah untuk melakukan ini. Nah kemudian tadi itu kita juga tadi ingin ke depan bagaimana kita menyongsong wisata baru nanti kan dari Waduk Karian ini. Nah maka dari itu saya berpesan kepada seluruh OPD untuk mulai memetakan, merencanakan nanti untuk pemanfaatan lahan greenbelt-nya ya. Misalkan tadi kan kita karena visi kita ke pariwisata ini bisa dipadukan dengan sektor pertanian dan lain sebagainya. Yang terpenting jangan dibangun bangunan perumahan atau apalagi ada pabrik, ada kandang segala macamnya ulah. Tapi tadi itu dimanfaatkan supaya tetap indah. Tadi itu China juga layak konsumsi. Ente bisa misalkan dijieun balong apa? Nya jeung balong pangusupan teu bisa Pak, teu bisa orkes di dinya mah teu bisa. Cemarang airna, engke kan ku peletna nya. Nah gitu. Jadi teu bisa dijieun balong ikan jeung di dinya. Misalkan budidaya ikan teu bisa alam di daerah dia mah. Tapi di sektor pertanian misalkan dipelakan jagung nya, dipelakan hiris nya. Apa? Nona lamun dahar di rumah ada harga hiris sambelna. Nyambanya. Hiris, wijen, paneuna eta nya jeung nyenteng-teng kan gitunya. Nah, kalau bupati menu gitu nggak ngedaharna ieu. Gitu. Jadi dimanfaatkan terus bagus. Nah, mana termasuk saya kemarin cek beberapa tahun Pak, bukan hanya dimanfaatkan pertanian tapi ditanam juga tegakan yang kuat. Tadi supaya tadi itu ada resepannya ya. Jadi misalkan tadi teh orang tumpang sari jadi tangkalnya mah tetap misalkan dipelakan tangkal mahoni misalkan gitu kan tapi di handapnya bisa dipelakan jagung dipelakan kacang kacang suuk kacang kedelai nya kacang naon tadi dinya kacang polong naon tak gitu ya gitu kabeh lah macam-macam dipelakan cabe tanaon gitu. Nah tadi dia supaya tadi dia orang punya sumber pendapatan juga hari-hari ya selain tadi tuh nunggu tadi itu tangkalnya gede gitu jadi dimanfaatkan oleh kita semua nanti ke depan. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati nggak sih mau panjang-panjang ya kadang-kadang capek ngomong gitu ya nah yang penting mah orang tadi teh ngajaga KB sadayana ya KB jeung sadayana karena aya bahasa orang jeung bahasa halus ya gitu semuanya harus dijaga oleh kita karena tadi itu tidak mudah dan tidak murah bagi kita. Nah ini tentunya mari kita bersama-sama sinkronisasi kolaborasi untuk pembangunan ya gitu ya ayeuna komo urang kamari 3 tahun Covid ya kamari geus beres musrembangnya ada yang nyampekeunnya musrembang geus beres nya gitu. Nah tapi kan desa ge najan boga ada lagi mau cukup kabeh kebutuhan masyarakat kabupaten ge gitu makanya ya Pak dengan Polres dan TNI urang galakeun deui Siskamling kuari mah sampai ka cek abi kamari abi ngomong embereuneu bagi beak budak mah nya padahal gereuneu mah cepat batur aya dicokot dagingna kan jangan kan embe jeung jelema-jelemana gitu karena kunaon akses urang semakin mudah ka dieu ieu ka lebaknya tadi teh di penjuru Jasinga lewat kadinya Brigip ya lewat Mandala juga di Jasinga geus bagus jalana ya walaupun kuari geus aya benyok-benyok saat dikatuharan geus dipake mah nya dilaminating ke jalan tinggal tadi teh apa orang yang ngaranna geus dipake nya gitu komo ieu musim hujan pan ya
Bu, ikan sekarang dibangun geus rusak deui cenanya. Atuh kumaha ngaranna ge dipake cek urangnya. Pira aku teh beurang dipake beurang di eta bae urang dilaminating cek urangnya. Atuh ngaranna ge fasilitas umum tinggal urang pemeliharaannya. Meureun makana kunaon pemeliharaanna? Doang gili-gilina ruyuk ya wayahna gotong royong. Urang membuat di pemerintah bae. Pemerintah ipat teh kageulikeun komo lobak nya di luar jalan nasional nih kewajiban nasional urang boga 775 ya 773 jalan kabupaten. Coba bayangkeun. Atuh misalkan kadang-kadang Bu di Tangerang mah kieu di kota Tangsel mah Tangsel mah ngasakieueun meureun. Teu saluas-luas kecamatan Rangkas Bitung Acat. Pembangunan kabeh kudeungeun. Coba kudeungeun kumaha? Kabeh ku perumahan, dibangun taman, dibangun jalan ku perumahan kabeh. Ai urang mah kan kabeh bergantung kepada APBD jeung APBDes. Di luar jalan strategis nasional itu juga Pak, nanti Pak ini jalan nih banyak celaka katanya informasinya tahun ini ya Pak, seperti bypass ya Pak, ruas jalan Cigelung Cigelis Pak ya, itu yang di bypass tuh banyak celaka Cigelung Cigelis ya, itu juga sama yang Pandeglang ke sini tuh ini banyak kerusakan terutama di Mandala ya sama itu ya sama Latansa itu jembatan gitu ya. Kita udah sampaikan kadang-kadang borojol deui. Nah, terus ibu kayak ngomong sekalian di kepala desanya. Kepala desa terutama Prades juga ketika ketemu masyarakat tolong disosialisasikan dan supaya disadari dan dipahami ke masyarakat bahwa ayeuna pemerintah eta ngabangun harus sesuai dengan kewenangannya. Misalkan jalan poros desa ayeuna mah kudu ku desa. Jalan strategis kabupaten kudu kabupaten, tapi bukan berarti pemerintah juga nggak bisa. Bisa, tapi nggak saeutik, teu bisa maksimal karena harus menyelesaikan yang kewajibannya dulu. Nah, itu pasti menimbulkan pertanyaan baik, bukan pertanyaannya Pak, pemeriksaan. Ini kan bukan kewenangannya, sedangkan ibu membiarkan yang kewenangan ibu, misalkan begitu. Itu pasti begitu baik gitu. Jadi maka dari itu tadi itu, nah lamun anak orang bergantung kepada APBDes, mau kacumponan kabeh. Jalan mantap baik orang ayeuna gara 64% ya. 28%. Eta jalan mantap saya sana saya berada dari 700 dia. 200 deui nya. 200 lebih 250 kiloan deui. Nah, eta 10 tahun kakara bisa selesai. Lamun kita konsen kana hiji jalan doang, jalan doang, infrastruktur jalan doang. Tapi kan lamun dipake, lamun nu mantap tadi terusak deui. Terusak deui ya gitu deui. Makanya ada sampai yang 15 tahun belum kita bisa tangani. Kunaon ya tadi dia 340 desanya misalkan setahun orang kan bisa anggarkan bisa ngantian 30 miliar jalan desanya atau kan kebagian saya kena kilo-kilo aja kita bisa desa dibagi 340 desa gitu Paknya. Jadi makanya tadi tuh galakan lagi gotong royong swadaya masyarakat orang baheula lagi bisa encan aya dana begitunya bisa, tapi karena orang bawa ayeuna mah pencuriga baik kepala desa, ka bupati, ka pemda pencuriga baik, duitnya dikorupsi yeuh cenanya. Padahal jelas, lamun dikorupsi kan orang ngasih periksa. Nah, jadi orang tadi justru jangan semakin banyak apa membuat hati seujon, kita penyakit hati. Juga ring pan. Nah, makanya harus nyujon baik gitu ya. Jadi gitu, jadi orang ngomong hati orang baik mah ya pasti gitu. Kalau saya begitu bilangnya, kenapa? Ya segala penyakit tidak tina hati pan. Kadang-kadang orang keul dipendem, makanya bupati kalau mau keul gocek bae langsung naik, golak bae gitu bupati mah. Daripada nyeri hati, mah nyeri hati gering. Oh bahaya mendingan belum kemarah ya kesel ngomong gitu kan. Benar, tuntut tepuk-tepuk mau marah, edan meureun. Edan geuling lah gitu ya. Jadi gitu ya. Gitu. Jadi tadi teh kunaon karena tadi dia kabeh hese pan urangnya. Terus manfaatkeun tuh karanganna. Ieu ibu ningali imah gara dong kan aja dari orang Lampung nah. Ibu kadang-kadang sok tanya ya. Gi, ini nih, kamu ikut ibu seberapa tahun? Kamu mau sampai gepeng gebeak dicarakan ke ibu ya, cek ibu. Lebih keras pendidikan maprasnya daripada orang tua kamu dengan Bu Iti mah, cek orangnya. Cek orang. Bagusan di mana kan di kampung kamu deh. Kalau di sono Bu memang gedung-gedungnya bagus, tapi jalannya juga garoweng cenah. Bagusan di dieu di nah, berarti orang bersyukur. Batur bae orang daerah lain menilai kita bagus gitu. Nah, orang makanan tadi dia orang makan luas. Luasnya pekontanya 35%, makanya loba hutannya, makanya orang miskin. Tadi dia kenapa miskin? Kemarin ibu berdebat mengenai, bukan berdebat, menyampaikan ya, terutama mengenai kemarin kita kerjasama dengan KKI ya, Konsil Kedokteran Indonesia Pak. Satu, kadang-kadang ini dokter-dokter spesialis kan maksimal 3 prakteknya Pak. Tapi
Tapi karena mereka mengejar duit tidak sesuai dengan pendidikan yang dibayar, akhirnya banyak yang memalsukan STR-nya Pak, SIP-nya. Jadi obat, misalkan obat tempat praktek, padahal maksimal tilu, mau di klinik, mau di rumah sakit, pokoknya tilu eta prakteknya. Kadang-kadang itu. Nah akhirnya BPJS kan tidak bisa bayar klaim itu. Jadi digugat kita di pengadilan, misalkan kasus seperti Rumah Sakit Aji Darmo, Rumah Sakit Kartini begitu. Nah kemarin kerjasama, kemudian saya sampaikan kemarin BPJS-nya audiens terkait dengan adanya orang kesehatan. Bu, kan kita mah 98% ya Pak masyarakat yang terdaftar, yang mendaftar terjamin BPJS gitu. Dia bilang Bu, kalau bisa mah kepala desa ya, Ibu sampaikan kemarinnya itu kepala desa lamun bisa mah Bu, kan ada peruntukan untuk kesehatan masyarakat. Kalau bisa mah Bu setahun menganggarkan 100 orang aja dari APBDes. Pak, ngomong mah gampang. Jadi saya mau gitu tanyakan ya. Ngomong mah gampang kunaon? Emang APBDes gede, emang ada dirinya peruntukannya. Tapi kan duitnya eueuh, saya bilang. Lamun 100 jelema kali 36.500, 40 juta lah kurang lebihnya. 40 juta. Memang nggak mau ditembak mah, pasti loba nu lain nah. Saya bilang gitu. Kunaon? Ya nanti Pak ke depan baru aing ngomong mah gampang Pak. Tapi kan kamari 3 tahun nggak ada pembangunan Pak karena Covid. BLT, bari jeung dipaido BLT. Oh iya mah karena deket jeung urang bae dibere, deket jeung bupatina bae nu dibere. Padahal kan geus sesuai kriteriana. Tapi ya tadi dia karena urang seujon bae, Pan. Nah kadang-kadang cek ibu gengnya keur didata. Masuk kriteria masyarakat kurang mampu mah endung, Pan. Ya gengsi, ayo pas menang bantuan aing teu meunang haliwu kabeh. Hayang meunang kabeh, atuh pun teu bisa sesuai dengan hakna. Kadang-kadang geus lah burung dibagi bae, nah eta teu beunang. Jadi sesuai ada kriteria. Nah ayeuna mah ya ngajelaskeun deui masalah belangko KTP. Nya loba bae nu nanya ka ibu, nge-DM, nge-WhatsApp, karek ka media sosial ibu, Bu, ieu mengajukan KTP ke desa ke kecamatan enggak ada belangkonya katanya. Bagaimana nih Bu saya mau bikin KTP? Yang penting dia sudah dilakukan perekaman. Ayeuna mah KTP teu perlu lagi pakai belangko, di print. Nah ibu terdaftar, nah di Siduk Capil langsung di print kakakna, apa akte kelahiran, ujung KTP-na di print langsung. Makanya nanti tahun ini ya punya. Orang tahun ini apa tahun depan tah? Tahun ini ya. Nanti akan ada KTP digital. Jadi ayeuna mah KTP Bapak NIK itu misalkan dapat bantuan, ada bantuan non PKH atau yang lain, geus aya di dinya tinggal di depo NIK aja, NIK aja. Gitu. Jadi untuk kudu lagi orang mau kartu BPJS gitu. Misalkan daftar BPJS ayeuna teu dibere kartu kan, tapi sudah terdaftar. Ketika misalkan rujukan ibu pertama di puskesmas eta sudah ada, ketika masuk udah ada. Jadi kramnya bisa misalkan gitu. Termasuk juga di rumah sakit gitu. Jadi ayeuna mah ka mana-mana orang teu mau gitu. Tinggal disebut bae NIK urang, brek tah naon tinggal naon tah. Datana kabena. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada PBJS yang dinonaktifkan, termasuk banyak ini SKTM ya gitu, dinonaktifkan oleh yang pemerintah pusat. Kunaon? Salah satunya memang satu, pemerintah mengurangi subsidi. Kemudian yang kedua, ketika pendataan awal itu di KTP-nya itu apa tuh Pak? Pekerjaannya itu wira swasta. Padahal misalkan dia buruh tani ya gitu. Eta karena dia mencantumkannya wira swasta maka otomatis dinonaktifkan gitu. Makanya padahal dia masuk masyarakat kurang mampu, ketika daftar dia komplain mintalah SKTM, padahal itu tidak boleh. Karena kunaon? Ya kalau wira swasta berarti mampu, punya usaha gitu. Karena eta usaha naon, kelontongan naon itu asupna itu. Tapi misalkan dia petani ya masukin aja petani, ya buruh tani atau buruh gitu. Nah itu, jadi makanya tadi itu ada apa namanya Pak, pengupdatean data ya, pengupdatean data. Makanya mungkin nanti Ibu Kepala Desa, Bapak Kepala Desa, misalkan di masyarakatnya begitu, minta ke Disduk Capil untuk pendataan ulang, terutama tadi itu perubahan data statusnya. Sehingga tadi itu kita juga bisa mendata yang benar-benar tadi itu yang memang masyarakat kurang mampu. Karena tak termasuk juga kita kemiskinan ekstrim kita ini ya tinggi ya, salah satunya itu. Jadi akhirnya tadi di Kabupaten Lebak itu banyak yang minta SKTM dan lain sebagainya. Padahal tadi itu karena status itu yang dia merubah statusnya.
Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu saja mungkin pada kesempatan ini yang bisa saya sampaikan. Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu pelaksanaan proyek strategis nasional yang ada di Kabupaten Lebak, terutama Waduk Karian ini, baik kepada Pak Kapolres, Pak Dandim, Bu Kejari, Ibu Pengadilan, dan juga Komandan, baik batalion mekanis ya, mana lu ya dabei saya menyebutnya, kan? Terus Dodi Klatpur, karena Dodi Klatpur juga ada terdampak juga ya Pak ya. Itu kemudian juga para kepala desa, para camat, para UPT, dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Tinggal nanti dalam waktu dekat ini kan akan diselesaikan mengenai relokasi pemakaman ya, makamnya. Karena makam ini kan kurang lebih rigid dibandingkan masih hidup kan. Kudu neangan ahli warisna, kudu disaksian ku ahli warisna mindahkeuna. Terus ada pemuka agama dan sebagainya. Kemarin mas saya tanya ke ibu itu, Bu, beneran makan keramat? Beneran Bu, katanya saya sempat didatangin. Cina Pak, anak buah bapak si Iba, Bu apa tuh? Bu Devi ya? Saya tanya, sempat didatangin Cina Pak eta? Ya eta ngabina-bidakeun etanya. Aduh bagus Bu, karena pengen kenalan gitu saya bilang gitu. Karena kenapa? Tak kenal maka tak sayang saya bilang gitu kan. Jadi makanya kenalan dulu gitu ya. Tapi alhamdulillah berjalan tadi udah ada berapa tuh, tinggal sisanya sekitar 6 ribuan ya, dari kurang lebih 10 ribu 11 ribu tinggal 6 ribuan lagi yang di beberapa lokasi. Mohon Bapak Ibu sekalian mohon dibantu supaya tadi itu September kita bisa mulai pengenangan dan selesai, karena fisik sudah 100%, tinggal tadi itu sisanya yang pembebasan lahan. Mohon ini juga Pak BPN tolong dipercepat Pak, ada berapa tadi 10 ribu bidang lagi ya, 1000 bidang lagi ya, 1000 bidang lagi bisa diselesaikan sebelum September ini. Dan insya Allah pada bulan Desember kalau tidak ada halangan Pak Presiden akan meresmikan. Nah karena tadi itu saya titip pesan ya, karena saya kemungkinan Desember juga bukan hadir lagi sebagai bupati ya, gitu. Saya habis nanti 15 Januari 2024 Pak, Ibu Bapaknya masa jabatan saya dengan Pak Wakil, dan kemungkinan karena saya juga ingin merasakan seperti Pak Ketua gitu, Pak Ketua Dewan, saya akan kembali ke habit saya menjadi anggota DPR kalau dipilih masyarakat tentunya gitu. Tapi semata-mata ingin mengabdi juga untuk Kabupaten Lebak. Nah kemungkinan pas peresmian itu Pak Presiden status saya sudah bukan bupati lagi Pak gitu. Jadi November kemungkinan saya akan mengundurkan diri dengan Pak Wakil jadi PJ. Moga-moga PJ-nya kalau bisa masih kita bayar lah gitunya. Ya moga-moga aku gubernur dikabulkan ku Mendagri kunaon ulang jauh-jauh gitunya supaya gampang gampang. Aing jelema ti luar kapan kudu mempelajari deui pan gitunya. Aing nu geus nyaho Lebak mah pan kondisi masyarakat dia bisa gitu kan gitu. Nah itu harapan kita ya, harapan kita. Nah maka dari itu saya sekali lagi meminta kepala OPD ya Pak ini Pak Panglima Pak Sekda untuk menyusun nanti rencana wisata baru ini supaya tadi itu menciptakan ekonomi baru untuk dimanfaatkan nanti di wilayah Green Belt-nya ini ya Pak ya gitu. 500 hektar ya Bu. Nah makanya 500 hektar orang ya Bang Iba tadi kemarin cerita nih di Mekarum Mulia ya, Sindang Mulia 950 hektar Pak luas wilayahnya, tapi hanya 450 ya yang ada rumah pemukiman, pertanian, perkebunan masyarakat, sawah, sisanya itu PTPN Pak. Nah yang PTPN ini nggak ada kontribusi Pak gitu. Makanya nanti yang 500 hektar ini tadi itu supaya bisa memberikan kontribusi buat masyarakat, terutama masyarakat yang terdampak. Jadi ada lapangan pekerjaan baru dari tempat dia yang sebelumnya yang memang tergenang Waduk Karian gitu ya. Itu jadi itu mungkin dan tentunya mari kita terus jaga kondusivitas wilayah Kabupaten Lebak, jaga sinergitas kita, kolaborasi kita, tetap kita kompak, rukun, sauyunan. Semoga apa yang kita ikhtiarkan bersama tentunya memberikan kebermanfaatan bagi seluruh masyarakat. Masyarakat sejahtera, ya kita juga bahagia semuanya. Jadi sampaikan salam silaturahim saya kepada keluarga Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf kalau selama hampir 10 tahun saya dengan Pak Wakil banyak sekali harapan, cita-cita masyarakat yang belum dapat kami wujudkan. Tuh, banyak mimpi kami juga yang belum terwujud, tapi insya Allah dimanapun ranah pengabdian kami, insya Allah kami berkomitmen semata-mata untuk kita berjuang bersama, berikhtiar bersama untuk kemajuan Kabupaten Lebak. Ya, itu kurang lebihnya saya maaf sekali lagi dengan mengucap saya apa ya? Saya yang meresmikan Pak. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan seraya memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala,
fasilitas umum dan juga fasilitas sosial yang direlokasi akibat terdampak pembangunan waduk karian, baik itu sekolah, SD, SMP, madrasah, musola, masjid, dengan resmi saya nyatakan dibuka. Pelihara dan manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya.